Terserah apa kata dunia, takkan goyahkan cintaku padamu. Tak peduli kata dunia, takkan goyahkan imanku padamu. Dunia boleh berkata tidak, tapi kan ku katakan ya untukmu. Karena satu hal yang ku tahu, karena satu hal yang ku percaya. Bapakku tak melihat rupa, tak memandang harta, dan semua yang telah ku punya. Yang dia ingin tahu isi hatiku. Bapa selidiki hatiku. Bapakku tak melihat rupa, tak memandang harta, dan semua yang telah ku punya. Yang dia ingin tahu isi hatiku. Bapa selidiki hatiku. Terserah apa kata dunia, takkan goyahkan cintaku padamu. Tak peduli kata dunia, takkan goyahkan imanku padamu. Dunia boleh berkata tidak, tapi kan ku katakan ya untukmu. Karena satu hal yang ku tahu, karena satu hal yang ku percaya. Bapakku tak melihat rupa, tak memandang harta, dan semua yang telah ku punya. Yang dia ingin tahu isi hatiku. Bapa selidiki hatiku. Bapakku tak melihat rupa, tak memandang harta, dan semua yang telah ku punya. Yang dia ingin tahu isi hatiku. Bapa selidiki hatiku. Selidiki hatiku, Tuhan. Ku ingin mengenalmu lebih lagi. Selidiki, selidiki, selidiki. Kau tahu hatiku, Tuhan. Kau tahu rinduku.
Kau Bapakku, Kau Tuhanku. Kau Bapakku. Bapakku tak melihat rupa, tak memandang harta, dan semua yang telah ku punya, yang Dia ingin tahu isi hatiku. Bapa selidiki hatiku. Bapakku tak melihat rupa, tak memandang harta, dan semua yang telah ku punya, yang Dia ingin tahu isi hatiku. Bapa selidiki hatiku, yang Dia ingin tahu isi hatiku. Bapa selidiki hatiku, yang Dia ingin tahu isi hatiku. Bapa selidiki hatiku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Selamat pagi semuanya. Shalom. Sekali lagi shalom. Baik, pagi hari ini kita lihat kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Kejadian 39 pada ayatnya yang kedua. Kejadian 39 pada ayatnya yang kedua. Kejadian 39 ayat 2, kita akan baca ayat ini bersama-sama. Ya, sudah dapat semua ya. Mari kita baca ayatnya 2, 3. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Ayat kedua bagian A kita baca kuat-kuat bersama-sama ya. 2, 3. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Yuk kita ganti nama Yusuf dan ia menjadi nama kita dan aku. Udah siap ya? 2, 3. Tetapi Tuhan menyertai Yola sehingga Yola menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Amin. Pagi ini di waktu yang luar biasa Tuhan berikan bagi kita lihat makna dari penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kita percaya bahwa Dia Tuhan selalu menyertai kita, Dia Yesus selalu ada bagi kita, Dia Roh Kudus tinggal di dalam kita. Lalu apa maknanya ketika kita disertai oleh Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha hebat, Tuhan yang maha ajaib? Satu kali kami membuat sebuah KKR di satu kota yang besar. Lalu karena masuk sana sangat sulit, baik dari sisi orang Kristen maupun orang non-Kristen ya. Ketika itu Tuhan buka jalan bagi kami didukung sama dari pihak
gubernur. Saya nggak ketemu dengan gubernur, tetapi asistennya, ajudannya, orang-orangnya, pihak kantornya, semua mendukung apa yang akan kita lakukan di sana. Ya. Oleh karena kemurahan Tuhan mereka mendukung, hanya ACC saja. Jadi setiap kali kita urus kepolisian, kita hanya bilang saja, sudah ACC dari Pak Gubernur. Lalu kita masuk lagi ke perihal gedung yang akan kita pakai untuk ibadah KKR. Hanya bilang saja, sudah ACC dari gubernur. Semuanya itu begitu mudah dan begitu lancarnya. Orang lain buat harus bayar, semua bayar dan bayar, kami dibuat free. Bahkan dibilang mau ada penjemputan dan lain sebagainya, tidak perlu, tidak usah. Kami sudah prepare semuanya. Hanya untuk melakukan ini kita perlu ACC dari pihak Pak Gubernur. Apakah Pak Gubernur bisa datang pada saat kami KKR? Diusahakan, karena beliau sedang ada di Jakarta. Kalau beliau nanti bisa tepat waktu datang, flightnya diusahakan beliau datang. Dan begitu mudahnya, hanya sekedar nama saja, belum berada di samping bersama-sama dengan kita. Ini bicara manusia. Untuk melakukan segala sesuatunya begitu mudah. Ada begitu banyak hal-hal yang begitu lancar dan pasti berhasil. Sampai orang-orang di sana, bahkan gereja-gereja di sana dari yang besar sampai yang kecil, mereka bingung. Kok bisa orang baru seperti kami tim Lembah Pujian Ministry masuk daerah itu bisa tembus langsung masuk, segala sesuatunya mudah dan lancar. Sampai mereka bertanya, siapa sebenarnya di balik kami? Siapa yang bisa buat lancar seperti ini? Dan mereka pun sulit untuk mendapatkan dukungan dari pihak gubernur. Kok kita begitu mudahnya? Ayat ini ingin menyatakan bagi kita, kalau manusia yang punya nama, punya pangkat menyertai kita saja ada begitu banyak kemudahan dan keberhasilan. Apalagi kalau Tuhan yang maha hebat, Tuhan yang maha ajaib, Tuhan yang maha luar biasa, itu bersama dengan kita dan menyertai kita. Berarti ada begitu banyak kemudahan, ada begitu banyak kelancaran, ada begitu banyak keberhasilan yang akan kita miliki, yang akan kita alami dan kita jalani dalam hidup ini. Walaupun pada kenyataannya banyak kali ada kegagalan, ada kesulitan menghadapi persoalan, menghadapi jalan buntu. Tetapi penyertaan Tuhan dalam hidup kita akan membuka jalan yang buntu menjadi tidak buntu. Penyertaan Tuhan dalam hidup kita akan membuat sesuatu yang tidak berhasil dan itu diubah menjadi sesuatu yang berhasil. Penyertaan Tuhan dalam hidup kita akan membuat bahwa ketika kita tidak tahu harus berjalan arah yang mana. Tapi selama Tuhan menyertai kita, kita selalu punya jalan di dalam Tuhan. Pertolongannya begitu ajaib dalam hidup kita. Pagi ini kita mau merenungkan. Kalau sekiranya kita pernah mengalami kegagalan, pernah mengalami jalan buntu, atau saat ini mengalami sebuah persoalan yang belum tahu solusinya. Ayat ini berkata, tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga Yusuf menjadi seorang yang selalu berhasil. Selalu, bukan hanya sekedar menjadi orang yang berhasil, bukan berhasil 1 kali, bukan berhasil 10 kali, tetapi selalu berhasil. Mari sama-sama kita katakan selalu berhasil. 2, 3. Selalu berhasil. Sekali lagi, selalu berhasil. Saya dan saudara akan menjadi orang-orang yang selalu berhasil. Berhasil bukan berarti kita akan menjadi orang yang kaya sekali, bukan. Berhasil bukan berarti jabatan kita akan selalu naik dan tinggi, bukan. Tapi dari hal yang kecil di rumah kita, dari hal yang kecil di keluarga kita, sampai di tempat pekerjaan kita, sampai di tempat usaha kita, sampai di tempat pelayanan kita, dimanapun kita berada, selalu ada kata berhasil. Keberhasilan dalam hidup ini menyatakan apa saja yang kita buat, entahkah kita masak, entahkah kita sedang bekerja, apapun yang kita buat selalu berhasil. Berarti bagi Tuhan, yang tinggal dalam diri kita ingin menyatakan bagi kita yang di dalamnya tinggal Tuhan selalu ada kata berhasil. Buang kata gagal dalam hidup kita. Buang kata jalan buntu dalam hidup kita. Buang semua hal yang negatif itu dan masukkan setting hidup kita sekarang.
bahwa saya adalah orang yang selalu berhasil. Lepas daripada begitu banyak masalah dan kegagalan, tapi pagi ini taruh dalam hidup kita. Saya adalah orang yang selalu berhasil. Tidak ada kata gagal. Tidak ada kata sulit. Karena ayat ini berkata, selama Tuhan menyertai Yusuf, maka Yusuf selalu menjadi orang yang berhasil dalam pekerjaannya. Apa pekerjaan Yusuf saat itu? Dia hanya seorang pelayan yang pekerjaannya hanya mengurus rumah tangga, mengurus keluarga, mengurus ladang, mengurus pekerjaan-pekerjaan yang sangat kecil. Tetapi dari pekerjaan yang kecil yang selalu berhasil ini, Yusuf dipercayakan pekerjaan yang sangat besar, yaitu menjadi orang kedua di Mesir. Untuk memulainya dari mana? Memulai sesuatu yang mendapatkan sesuatu yang besar harus dimulai dari kata selalu berhasil dari hal-hal yang sangat kecil. Tidak bisa kita langsung sampai di tingkat yang paling tinggi kalau tidak melewati kata selalu berhasil dari hal-hal yang sangat kecil. Setiap perkara kecil dia beri perkara yang besar. Amin. Kata selalu berhasil ini harus kita mulai dari kesetiaan kita melakukan hal-hal yang sepele. Hal-hal yang sangat mudah, hal-hal yang sangat mungkin tidak dinilai oleh orang. Tapi pagi ini yakinkan diri kita. Kalau kita berdoa, doa kita pun pasti berhasil. Menerima sebuah jawaban. Kalau kita beribadah, ibadah kita pasti berhasil. Berhasil apa? Berhasil berjumpa dengan Yesus. Berhasil berjumpa dengan Tuhan. Memulailah dari hal-hal yang kecil yang bisa kita lakukan hari demi hari. Bilang sama diri sendiri, nyatakan sama diri sendiri bahwa saya adalah orang yang selalu berhasil. Anak-anak saya adalah orang-orang yang selalu berhasil. Cucu-cucu saya adalah orang-orang yang selalu berhasil. Kenapa? Karena keturunan orang benar pasti perkasa di bumi. Amin. Inilah pernyataan yang perlu kita deklarasikan setiap hari dalam hidup kita. Saya percaya bahwa Yusuf adalah seorang yang hanya taunya kerja, tidak memikirkan hadiah, tidak memikirkan upah. Tetapi dia cuma tahu kerja dan melakukan pekerjaannya bersama dengan Tuhan. Sebab itu lakukanlah pekerjaan kita bersama dengan Tuhan. Maka kata selalu berhasil akan menyertai saya dan saudara. Kemarin kami pelayanan di suku Tengger di Bromo, hampir 1 minggu. Dan ketika kita di sana sudah berhari-hari, karena kami bawa tim masak di sana, bahan makanan habis karena tinggal di gunung, susah mau belanja turun ke bawah. Yang ada tinggal apa? Kebun yang ada di sekitar situ. Setiap hari sudah makan menu yang sama. Lalu koki kami, tukang masak kami bilang begini, makan apa lagi ya lah, sudah gak ada apa-apa tinggal singkong sama labu udah dimakan setiap hari. Lalu saya bilang, gak mungkin kita gak makan, tim 48 orang. Adanya apa saya tanya, adanya singkong, sudah kita buat sop singkong. Hah? Mana bisa bikin sop dari singkong? Bisa. Lalu kita buat sop singkong. Saya buat sop singkong saat itu. Dan itu bisa kasih makan untuk kita tim bersama dengan orang-orang yang ada di situ yang tinggal di rumah itu, di villa itu saudara. Dan puji Tuhan tidak mengalami kelaparan, tidak masalah, tidak susah dan tidak apa-apa. Selama kita disertai Tuhan, hal yang sangat kecil pun bisa ditangani, bisa diatasi dan pasti berhasil. Itu hal yang sangat sepele sebenarnya. Tapi kalau sampai sehari dalam pelayanan tidak makan itu sulit. Nah pagi ini taruh dalam hati kita orang yang selalu berhasil. Bilang sebelahmu, kamu orang yang selalu berhasil. Ingat ya, kamu orang yang selalu berhasil. Walaupun kita tahu kemarin baru gagal, jangan diingat yang itu. Sekarang kita merubah, kita punya cara. Saya adalah orang yang selalu berhasil. Amin. Kita merenungkan firman Tuhan ini. Kita siapkan waktu kita. Karena untuk membuat firman ini masuk dalam hati kita, dapat kita lakukan. Dia harus ditaruh di tempat yang tepat. Firman ini harus jatuh di tanah hati yang subur. Supaya dia bertumbuh. Di mana hati yang subur? Ada di dalam kedalaman hati kita. Untuk dia boleh mengerjakannya. Dan pada waktunya dia akan muncul dan membuat tangan kita menjadi tangan yang berhasil.
Membuat kaki kita melangkah, kaki yang berhasil. Membuat mulut kita berkata-kata, mulut yang berhasil. Membuat mata kita menilai melihat, selalu berhasil dalam segalanya. Mari kita tunduk kepala. Ina shikirala papa papa shikirala papa takalasi. Ina takarala takalasi. Ishikirala papa papa shikirala sikalasi. Ya Tuhan. Saatnya kita merenungkan firman Tuhan saat ini. Periksa diri kita, kalau di dalam diri kita ada kata gagal, pernah gagal. Kalau dalam diri kita pernah ada kata susah, sulit. Kalau di dalam diri kita pernah ada kata sukar, tidak mudah. Pernah mengeluarkan kata-kata demikian. Ini saatnya untuk kita boleh mengeluarkan perkataan itu. Ganti dengan kata selalu berhasil. Selalu berhasil. Taruh perkataan firman ini selalu berhasil di dalam hatimu. Di dalam pikiranmu. Saat ini engkau berada di usahamu dan di pekerjaanmu. Dan engkau akan berkata, saya orang yang selalu berhasil di pekerjaan ini. Sekalipun engkau pernah mengalami kesulitan di sana. Persoalan, kemunduran, bahkan kegagalan. Tapi pagi ini saya mau berdiri di sana. Saya mau berdiri dan berkata saya orang yang selalu berhasil. Selalu berhasil. Pagi ini bayangkan engkau ada di keluargamu. Engkau melihat keluargamu, suami, anak, istri. Dan engkau melihatnya. Dan engkau akan berkata kepada keluargamu, keluargaku akan menjadi keluarga yang selalu berhasil karena Tuhan. Selalu berhasil, sampai anak-anak besar nanti akan selalu ada keberhasilan di dalam pendidikan, di dalam kuliah sekolah, maupun di dalam pekerjaan dan usaha, maupun di dalam pelayanannya. Akan selalu ada keberhasilan. Mulai hari ini, aku tidak takut lagi menghadapi semua persoalan dan tantangan. Karena janji Tuhan menjanjikan bahwa aku menjadi orang yang selalu berhasil. Dalam setiap apa yang aku lakukan. Karena penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Bayangkan saat ini bahwa engkau sedang berdiri di atas persoalanmu. Dan engkau dapat berkata, aku menjadi orang yang selalu berhasil mengatasi persoalan. Aku tidak takut lagi dengan persoalan hidup ini. Aku tidak takut lagi menghadapi tantangan. Karena aku pasti berhasil menyelesaikannya. Aku pasti berhasil dan berhasil dalam segala hal. Shikirala papa. Mari bangkit berdiri orang-orang yang selalu berhasil. Dan angkat tanganmu. Kida papa sih. Kipata kalapatasi. Oh kadas. Kipata kalapasikasi. Kami meminta urapan keberhasilan itu turun atas kami. Kami mau selalu Tuhan tinggal dalam keberhasilan yang Kau sediakan bagi kami, yang Kau berikan. Kami mau jadi orang yang selalu ada dalam penyertaan-Mu, ada dalam penyertaan-Mu yang membuat kami selalu berhasil. Kami lepaskan kegagalan, kami lepaskan kesukaran, kami tanggalkan segala kesulitan. Roh-Mu membuat kami berhasil, Roh-Mu membuat kami berhasil, Roh-Mu membuat kami menjadi orang yang selalu berhasil. Hasyana modere menamur, urapan-Mu turun bagi kami, urapan-Mu turun bagi kami. Dere balayase, yere bedamo. Curahkan kuasa urapan-Mu bagi kami pagi hari
ini selalu berhasil. Urapan ini turun bagi kami. Urapan kuasa firman turun bagi kami. Urapan kuasa firman turun bagi kami. Bagi anak-anak kami. Bagi cucu-cucu kami. Bagi keluarga kami. Bagi pekerjaan kami. Bagi usaha kami. Bagi pelayanan kami. Kami adalah orang yang selalu berhasil. Kami kan deklarasikan ini Tuhan dalam hidup kami. Kami yakin ya haleluya, 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 haleluya. Berhasil, berhasil. Kuasa-Mu membawa kami berhasil dalam pekerjaan kami. Jesus, yes. Deklarasikan dalam hidupmu saat ini. Serukan dengan suara yang telingamu bisa dengar. Saya orang yang selalu berhasil. 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 Dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Saya orang yang selalu berhasil. Berhasil, 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 berhasil. Haleluya. Yes, ya. Masuk terus sampai ke dalam hati kami. Sampai ke dalam roh kami. Sampai menguasai jiwa kami. Sampai menguasai tubuh kami. Menyatakan kami selalu berhasil. Kami selalu berhasil. Kami selalu berhasil. Selama Tuhan menyertai kami, maka ada kuasa keberhasilan akan menyertai hidup kami dalam segala hal. Haleluya. Jesus, 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 Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari dalam doa sama-sama kita katakan, saya adalah orang yang selalu berhasil. Saya adalah orang yang selalu berhasil. Keluarga saya adalah orang-orang yang selalu berhasil. Keluarga saya adalah orang-orang yang selalu berhasil. Saya adalah orang yang selalu berhasil karena penyertaan Tuhan. Ini iman kami bersama-sama. Ini iman kami bersama-sama. Dan mari kita katakan bahwa pekerjaan Tuhan di Gereja Allah Baik Mojokerto akan selalu berhasil. Mari sama-sama kita deklarasikan pagi ini. Pekerjaan Tuhan di Gereja Allah Baik Mojokerto akan selalu berhasil. 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 Sampai menguasai setiap kami. Setiap jiwa, setiap umat, setiap hamba-hambamu, setiap orang-orang yang ada di sekitar tempat daerah gereja ini akan selalu ada keberhasilan. Dan pengurapan keberhasilan sudah mulai pagi hari ini masuk bagi kami, masuk bagi pekerjaan Tuhan, masuk dalam pekerjaan usaha kami, masuk dalam keluarga kami, masuk dalam setiap pelayanan kami. Bahkan sampai masuk kepada areal Mojokerto. Maka Mojokerto menjadi kota yang berhasil. Karena ada urapan keberhasilan dari Gereja Allah Baik di tempat ini. Maka itu akan terus mengalir. Akan terus mengalir. Akan terus mengalir. Maka sesungguhnya akan menjadikan daerah ini daerah yang berhasil. Daerah yang berhasil dalam pendidikan, dalam perekonomian, dalam perdagangan, dalam budaya, dalam segala hal akan menjadi daerah yang berhasil, berhasil dan berhasil. Maka setiap pertandingan akan dialami selalu berhasil, selalu berhasil dalam segala hal, selalu berhasil, 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 berhasil. Bangkit Mojokerto, bangkit Mojokerto, bangkit Mojokerto, bangkit Mojokerto, bangkit. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Kami sudah menerimanya dan kami sudah deklarasikan di kota ini. Dan kami menerima bagian yang terbaik daripadamu. Terpuji namamu. Kami terima berkat urapan keberhasilan pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.